Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tanfa'u man qalaha yawma liqa'ih. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصحح به أجسادنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, musyahidin musyahidat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa dicurahkan, dilimpahkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala kepada kita. Dengannya lah kita bisa sama-sama hadir dan berada di tempat yang mulia ini, masjid yang sama-sama kita cintai. Pertama dengan tujuan melakukan salat secara berjamaah bersama kaum muslimin. Dan semoga salat yang baru saja kita lakukan diterima oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah jadikan sebagai pemberat timbangan-timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, kita hadir ke tempat yang mulia ini li ajli talabil ilm. Duduk di dalam majlis ilmu dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, mudah-mudahan seluruh keutamaan majalisul ilm diberikan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala kepada kita. Salawat salam tercurahkan selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan juga salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya, ridwanullahi alaihim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral ikhwah, kembali kita melanjutkan membaca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi. Dan kita sudah masuk ke dalam Al-Kabiratul Rabi'ah wal Arba'un, dosa besar yang ke-44. Dan kita masih di dalam pembahasan yang ke-44 ini, yaitu Al-Musawwiru fi thiyabi wal hitan wa nahwi dhalik, yaitu orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa fi thiyab, pada pakaian, wal hitan, pada dinding-dinding, wa nahwi dzalik, atau yang semisal dengan itu. Dan kita sudah membaca beberapa dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, semuanya mengacu kepada satu titik haramnya perbuatan tersebut di dalam agama kita. Bahkan di dalamnya ada ancaman, di dalamnya ada ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalla ala anna hadzal fi'l min al-kaba'ir, menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah kabiratun min kabairidz dzunub, di antara dosa-dosa besar yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Kita lanjutkan ma'asyara al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Berkata Imam Az-Zahabi, wa fi sunan bi isnadin jayyidin. Wa fi sunan bi isnadin jayyidin yakhruju 'unuqun minan nar. Fayaqulu inni ukiltu bi kulli man da'a ma'allahi ilahan akhar. Wa bi kulli jabbarin 'anidin wa bil musawwirin. Sahhahu Tirmidzi. Sebuah hadis yang datang dari jalan Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya Kitabus Sunan. Sebuah hadis yang masih berbicara tentang ancaman bagi pelaku perbuatan dosa besar yang ke-44 ini. Al-musawwiru fi thiyab, yang menggambar makhluk yang bernyawa pada pakaian, dinding atau yang semisal dengannya. Sebagaimana disebutkan dalam Kitabus Sunan, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi yang datang dari jalan Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi. Nabi SAW mengatakan, yakhruju 'unuqun minan nar, akan keluar satu leher dari api neraka. Fayaqulu inni wukiltu bi kulli man da'a, sesungguhnya aku diberikan tugas untuk menyiksa orang-orang yang menyembah bersama Allah Tuhan yang lain. Karena sama kedudukan orang-orang yang menyembah selain Allah saja dengan orang-orang yang menyembah Allah dan juga menyembah bersamanya selainnya, maka tidak ada bedanya. Karena yang dituntut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, satu-satunya yang disembah adalah dirinya. Dan itulah makna daripada la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Fihi nafi wa fihi al-itsbat. Dan itulah rukun daripada la ilaha illallah. Di dalamnya ada nafi, la ilaha. Thumma ja'al itsbat, kemudian datang penetapan illallah, dan itulah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Tapi ada orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada orang yang menyembah Allah, bersama itu dia menyembah selain Allah Azza wa Jal. Kedudukannya sama, tidak ada bedanya. Mau yang menyembah bersama Allah Tuhan yang lain, atau yang menyembah langsung selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mereka merupakan orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jal. Karena yang diinginkan oleh Rabbuna Jalla wa Ala, dirinya adalah satu-satu yang mesti kita sembah. Karena itulah makna daripada la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Kemudian yang kedua, wa bikulli jabbarin anidin, dan aku datang diberikan tugas untuk menyiksa orang-orang yang sombong dan pembangkang. Sombong terhadap kebenaran, sombong terhadap al-haq. Diberikan nasihat, dia menentangnya, dia menolaknya. Batarul haqqi, kata Nabi SAW. Wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Ketika dirinya diberikan kekuatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kekuatannya dia gunakan untuk menyiksa orang lain, mengintimidasi orang lain. Kekuatannya dia pergunakan untuk menyombongkan diri dari segala makhluk. Wa bikulli jabbarin anidin wabil musawwirin, dan aku ditugaskan untuk menyiksa pelaku atau untuk menyiksa al-musawwirin, orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Nah, jadi yang disepakati oleh para ulama, yang memang ada upaya, ada proses yang dilakukan oleh tangannya, ini yang disepakati oleh para ulama kita. Adapun gambar yang dihasilkan dari alat-alat canggih di masa sekarang ini, ma'asyarul muslimin,
tangan hanya sekedar memencetnya, memotretnya. Ada khilaf dari kalangan ahli ilm, tapi wallahu taala a'lam, itu tidak bisa dikiaskan menurut sebagian dari kalangan ahli ilm kepada al-musawwirin yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disepakati adalah orang yang melakukan itu dengan tangannya yang punya proses, mulai dari kepalanya dia gambar, matanya, hidungnya, telinganya, mulutnya, dan seterusnya dia lakukan dengan tangannya, maka inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Karena di dalam sebagian hadis yang telah kita sebutkan, Nabi menyebutkan alladzina yudahuna khalqallah, yaitu yang mendatangkan tandingan untuk ciptaan-ciptaan Allahu tabaraka wa ta'ala. Adapun menggunakan kamera atau yang semisal dengannya, ma'asyarul ikhwah, maka ini tidak mendatangkan tandingan untuk Allah tabaraka wa ta'ala, karena dia hanya memindahkan sesuatu yang sama. Seperti apa orang yang diambil itu, maka seperti itulah jadinya. Jadi tidak ada makna yudahun. Maka sebagian dari kalangan ahli ilm memberikan hukumnya tergantung kepada tujuannya. Apabila tujuannya bukan sesuatu yang haram, maka hukumnya tidak diharamkan. Tapi apabila tujuannya untuk sesuatu yang haram, berarti maka hukumnya diharamkan di dalam agama Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang datang dari jalan Abdullah ibn Umar, alladzina yasna'una hadhihi as-suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum, muttafaqun alaih. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang datang dari jalan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, alladzina yasna'una hadhihi as-suwar, orang-orang yang membuat gambar-gambar ini, kata Nabi. Maksudnya adalah gambar yang bernyawa, makhluk yang bernyawa. Yasna'un, mereka membuatnya, artinya ada prosesnya dengan tangannya. Hadhihi as-suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah, mereka akan disiksa pada hari kiamat, kata Nabi SAW. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan makhluk yang telah kalian gambar itu, yang telah kalian lukis itu. Ini disebutkan oleh Nabi SAW, dan ini ancaman ma'asyal muslimin. Barang siapa yang membuat, menjadikan makhluk-makhluk yang bernyawa sebagai sesuatu yang mereka lukis atau mereka gambar, maka pada hari kiamat mereka akan disiksa, yu'adzabuna yaumal qiyamah, dan akan dikatakan kepadanya, ahyu ma khalaqtum, hidupkan makhluk yang telah kalian gambar ini, makhluk yang telah kalian lukis ini. Dan selama-lamanya tidak akan bisa dihidupkan oleh musawwirun, oleh pelukis itu atau yang menggambar itu, ma'asyarul muslimin, karena yang menghidupkan sesuatu hanya Allah Azza wa Jalla. Walladzi yuhyi wa yumit, yang menghidupkan hanya Allah dan yang mematikan hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika takdirnya belum diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka seperti apapun manusia ingin mematikan dirinya, mencelakakan dirinya, dia tidak akan pernah celaka. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis? Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, andaikan seluruh manusia berkumpul ala ayyadurruka bi syai'in ma yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Apabila seluruh manusia berkumpul ingin mencelakakan dirimu, ingin mencampakkan engkau ke dalam jurang kebinasaan, kehancuran, ma yadurruk, mereka tidak akan bisa memudaratkan dirimu kecuali engkau hanya mendapatkan mudarat yang memang sudah menjadi takdir atasmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam sebuah contohnya.
Satu kampung ingin mencelakakan dirinya, ingin membinasakan dirinya, ingin membakar dirinya. Tapi ketika Allah berkehendak, Ibrahim alaihissalam tidak bisa dibakar dan tidak akan mampu masyarakat melakukan itu, maka tidak akan ada satupun yang mampu melakukannya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala berkehendak, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala berkeinginan, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan takdir, menetapkan catatan. Dan itu telah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala 50,000 sanah min qabl khalqis samawati wal ardh, 50 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Takdir telah ditulis oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi sesuatu yang tidak ditulis oleh Allah tabaraka wa ta'ala atau tidak dijadikan bagian daripada takdir oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka seperti apapun upaya manusia tidak akan mampu. Apalagi menghidupkan, tidak akan mampu. Maka di akhirat dikatakan kepadanya, ahyu ma khalaqtum, dan tidak akan mampu mereka menghidupkan. Dan ini siksaan bagi orang-orang yang melakukan hal tersebut di muka bumi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian berikutnya, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu musawwirin fin nari yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun fayu'adzibuhu fi jahannam. Dalam sebuah hadis yang datang dari Ibnu Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku mendengarkan Nabi SAW mengatakan, kullu musawwir, setiap penggambar. Yang maksud penggambar di sini, yang dia gambar adalah makhluk-makhluk yang bernyawa. Jadi tidak sekedar hidup, karena makhluk bernyawa artinya dia hidup, tapi tidak sekedar hidup. Kalau pepohonan hidup juga, tumbuh-tumbuhan hidup, tapi ini tidak dilarang di dalam agama kita. Walaupun sebagian dari kalangan ahli ilm memutlakkan semuanya, tapi pendapat yang kuat itu tidak dilarang. Dan yang dimaksud hidup di situ adalah yang bernyawa. Kullu musawwirin finnar, setiap orang yang menggambar itu terancam dengan neraka, kata Nabi SAW. Yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun, maka gambar-gambar yang dia gambar itu akan diberikan nyawa pada hari kiamat. Ketika mereka tidak mampu memberikan nyawa, dikatakan kepada mereka, ahyu, hidupkan makhluk-makhluk ini, makhluk yang telah kalian gambar, makhluk yang telah kalian lukis, hidupkan. Mereka tidak mampu menghidupkannya, karena yang menghidupkan hanya Allah Azza wa Jal, yang menghidupkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallazi yuhyi wa yumit. Maka ketika dikatakan kepadanya, hidupkan makhluk ini, mereka tidak mampu melakukan, maka Allah berikan dia nyawa, maka Allah hidupkan makhluk-makhluk itu, fayu'adzibuhu fi jahannam, lalu makhluk itu pun menyiksanya di dalam neraka jahannam. Bayangkan, ma'asyarul muslimun, lihatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, diancam dengan neraka oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Nabi SAW, diancam dengan jahannam oleh Nabi SAW. Dan kewajiban kita selaku kaum muslimin, selaku kaum muslimat, tunduk kepada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa ini merupakan murni larangan di dalam Islam, murni larangan di dalam Islam, dan Nabi tidak melarang sesuatu melainkan larangan itu pasti datang dari siapa? Allah tabaraka wa ta'ala, alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allahu azza wa jalla, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَيَخْلُقُ حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ شَعِيرَةً أَوْ لِيَخْلُقُ ذُرَّةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَصَحَّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ.
Yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, dalil tentang haramnya at-taswir. Yaqulu Allah azza wa jal, berkata Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi dalam hadis qudsi, fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah jalla wa ala, di mana Allah mengatakan, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi, siapa lagi yang lebih zalim yang mendatangkan, membuat ciptaan seperti ciptaanku. Maksudnya ma'asyal ikhwah, ciptaan-ciptaan yang bernyawa. Syariat kita tidak melarang taswir ini secara mutlak, artinya apapun yang kalian gambar tidak diperbolehkan. Tidak seperti itu. Yang dilarang sesuatu yang bernyawa. Karena kesempurnaan ciptaan-ciptaan itu ma'asyal muslimin adalah dengan diberikan apa? Diberikan nyawa oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan nyawa dia bisa memiliki kehidupan, dia bisa berjalan, dia bisa hidup, dia memiliki keinginan, dia memiliki perasaan atau yang semisal dengannya. Maka manusia ini betapa sempurna ciptaannya. Kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan, kata Allah tabaraka wa ta'ala, dengan sebaik-baik bentuk, kata Allah azza wa jal. Diberikan nyawa oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka bisa bernafas, kemudian mereka bisa merasakan, kemudian mereka bisa bergerak atau yang semisal dengannya. Betapa kesempurnaan diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia. Maka Allah mengatakan, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi, siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan seperti ciptaanku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Falyakhluqu habbatan, kalau seseorang ingin menggambar juga, maka buatlah biji-bijian, kata Allah azza wa jal. Tidak bernyawa, hidup tapi tidak bernyawa. Aw liyakhluqu sya'iratan, atau hendaknya dia membuat syair, gandum. Aw liyakhluqu dzurrah, atau biji sawi, ya, atau yang semisal dengannya. Ini diperintahkan oleh Allah, disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala tentang larangannya. Haditsun qudsiyun. Ma'asyiral ikhwah, muliakan oleh Allah tabaraka wa taala, tidak ada kewajiban seorang muslim melainkan apa? Tunduk kepada apa yang disebutkan oleh Allah dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Linattaqillah, hendaknya kita bertakwa kepada Allah azza wajal. Maka siapapun yang memiliki keahlian, bakat di dalam menggambar, maka gambarlah sesuatu yang tidak bernyawa, tetapi ketika dia menjadikan sesuatu yang bernyawa itu objek perbuatan gambar yang dia lakukan, maka disitulah ancaman dititipkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang paling banyak adalah ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inti poin yang ke-44 ini, ma'asyal muslimin, al-musawwiru fi thiyabi wal hitan wa nahwi dhalik, menggambar makhluk yang bernyawa pada pakaian, wal hitan wa nahwi dhalik, dinding atau yang semisal dengan itu. Nah, ketika melakukan perbuatan itu sesuatu yang diharamkan di dalam agama, termasuk orang yang memakainya juga tidak diperkenankan. Bahkan di situ ada unsur ta'awun al-ithim, saling tolong menolong di atas dosa maksiat kepada Allah azza wajalla. Ada orang yang melukis, menggambar makhluk bernyawa, manusia misalnya, kemudian orang mempergunakan, mengeluarkan uang untuk mendapatkannya. Ta'awun, ada makna di situ, bantu membantu, tolong menolong atas kemungkaran yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka siapapun yang diberikan keahlian oleh Allah Taala dalam urusan gambar menggambar ini, ma'asyarul muslimin, maka gambarlah sesuatu yang diizinkan di dalam agama kita, sesuatu yang diizinkan oleh Allah Taala. Dan Allah mengatakan,
falyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan aw liyakhluqu dhurratan. Diberikan solusi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun gambar yang bernyawa, makhluk yang bernyawa, maka ini tidak diperkenankan. Kemudian terakhir, wa sahha annahu sallallahu alaihi wasallam la'ana al-musawwirin, dan telah sahih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi melaknat al-musawwirin, orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Jadi di sini disebut la'ana. Makna al-la'n at-tardu an rahmatillah wal ib'adu an, terusirnya seseorang itu dari rahmat Allah dan akan semakin dijauhkan dia dari rahmat itu. Linattaqillah, hendaknya kita bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Kita masuk ke dalam dosa besar al-kabiratul khamisah wal arba'un, dosa besar yang ke-45. An-nammamu, melakukan kerusakan atau mengadu domba. Mengadu domba atau melakukan kerusakan. Karena dengan mengadu domba itu akan ada sesuatu yang rusak. Akan ada sesuatu yang rusak. An-nammam, mengadu domba, atau bisa juga melakukan kerusakan. Kenapa demikian? Li'anna fi'lan nammam, karena perbuatan mengadu domba ini bisa merusak hubungan seseorang dengan seseorang, antara hubungan si A dengan si B. Ketika ada seseorang mengadu domba antara si A dengan si B, naqlul kalam, memindahkan ucapan si A untuk si B, lalu dipindahkan ucapannya kepada si B, liyubsid bainahuma, sehingga rusaklah hubungan mereka. Maka adu domba itu disebut dengan merusak. Adu domba disebut dengan merusak. Dan ini dosa besar yang ke-45 yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Taib, kita azan dulu, seazan kita akan baca dalilnya satu persatu. Wa sallallahu wasallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. Al-kabiratul khamisah wal arba'un an-nammam. Dosa besar yang ke-45, mengadu domba atau membuat kerusakan. Berkata Imam Az-Zahabi, qala Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Imam Az-Zahabi membawakan dalil dalam surat Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 11. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim. Wa la tuti' kulla hallafin mahin, janganlah kamu mentaati orang-orang yang banyak bersumpah lagi hina. Dan yang sumpah di sini maksudnya adalah al-haliful kadhib, orang-orang yang bersumpah tetapi sumpahnya dusta, sumpahnya bohong, tidak benar, sehingga dirinya termasuk orang-orang yang mahin, orang-orang yang hina, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangankan kedustaan yang diiringi dengan sumpah, ma'asyiral ikhwah, kedustaan tanpa diiringi dengan sumpah ini merupakan kemungkaran dan dosa. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Nabi SAW mengatakan, jauhilah oleh kalian ucapan dusta, kata Nabi. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, ucapan dusta menghantarkan seseorang ke dalam kedurhakaan, kedurhakaan menghantarkan seseorang ke dalam api neraka, dan itu tanpa sumpah. Bagaimana kiranya al-kadhib ma'al halif, dia berdusta dan dia bersumpah. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Kemudian Allah mengatakan hammazim masya'im binamin. Kemudian mereka suka mencela dan berjalan di muka bumi dengan mengadu domba. An-namimah, hammazim masya'in binamim. Dan secara definisi namimah, naqlu kalamu syakhsin li syakhsin liyufsid bainahuma, memindahkan ucapan seseorang kepada seseorang dan dipindahkan kepada seseorang itu sehingga rusaklah hubungan mereka. Ini namimah, mengadu domba. Namimah bahasa Arabnya, kemudian bahasa Indonesianya mengadu domba. Maksudnya adalah memindahkan ucapan si fulan tentang si fulan kepada si fulan tersebut sehingga rusaklah hubungan mereka berdua, rusak ukhuwah di tengah-tengah mereka. Ini namimah, disebut dengan orang-orang yang melakukan kerusakan.
Wa qala ta'ala, dan Allah juga mengatakan dalam surat Al-Hujurat, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan. Ayuhibbu ahadukum, senangkah kalian memakan daging saudara kalian yang sudah menjadi bangkai? Jadi sekaligus terkadang seseorang yang melakukan namimah, sekaligus dia bisa jadi menggibah. Dosa gibahnya masuk, dosa mengadu dombanya masuk, dosa melakukan kerusakannya masuk. Berkumpul di situ kabairu adz-dzunub. Berkumpul di situ dosa-dosa besar. Di situ ada ghibah. Kemudian di situ ada mencela. Kemudian di situ ada namimah atau yang semisal dengannya. Terjerumus ke dalam satu dosa besar, tapi hakikatnya dia tidak melakukan satu dosa besar, melainkan lebih dari satu dia lakukan. Dia melakukan kerusakan karena sebab dia orang berselisih, dia membongkar aib saudaranya, kemudian dia mengadu domba saudaranya. Dan ini semua merupakan kabiratun min kabairi adz-dzunub. Kemudian dalil berikutnya berkata Nabi SAW, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang mengadu domba. Kembali kita sampaikan, yang dimaksud dengan adu domba adalah memindahkan ucapan si fulan tentang si fulan kepada si fulan itu. Maka rusaklah hubungan antara si fulan dengan si fulan tersebut. Sadar atau tidak sadar seseorang memindahkan ucapan saudaranya tentang saudaranya yang lain, kemudian dia sampaikan, sadar atau tidak sadar, kemudian mereka menjadi berselisih, kemudian mereka menjadi bermusuh-musuh, itu merupakan perbuatan namimah. Diancam oleh Nabi, la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk ke dalam surga, kata Nabi SAW. Maksudnya ibtidaan, menunjukkan perbuatan ini kabiratun min kabairiz dzunub. Pantas dia disiksa di dalam neraka terlebih dahulu oleh Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian berikutnya, wa marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabraini faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akharu fakana la yastatiru min bauli, muttafaqun alaih, wa fi riwayatin la yastanzihu min al-baul. Kemudian berikutnya adalah suatu ketika Nabi SAW berjalan di dekat dua kuburan di pinggiran kota Madinah. Kemudian Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzaban, pemilik dua kubur ini sedang disiksa, kata Nabi. Jadi ketika itu diperdengarkan oleh Allah Tabaraka wa Taala kepada Nabi SAW peristiwa alamul barzakh. Dua orang yang sedang disiksa, kata Nabi SAW, yu'adzaban, dua pemilik kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Azza wa Jal. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, tapi mereka disiksa bukan karena perkara yang besar, perkaranya ringan-ringan. Akan tetapi dia merupakan dosa besar, karena tidak semua dosa besar itu besar bentuknya, tidak, atau besar perbuatannya, tidak. Banyak dosa-dosa besar tapi mudah seseorang melakukan, enteng bagi seseorang, ringan bagi seseorang. Ini salah satunya an-namam, mengadu domba. Betapa mudah lisan seorang terkadang mengadu domba, menggibah, betapa ringan lisan seseorang menggibah. Berdusta, betapa mudah lisan seseorang berdusta. Bal kathirul kadhib, bahkan sering berdustanya, ringan diamalkan tetapi berat pada timbangan keburukan. Itulah dimaksud oleh Nabi SAW, wa ma yu'adzabani fi kabirin, dia tidak disiksa karena perkara yang besar. Artinya sulit seseorang melakukan, tidak. Berat seorang melakukan, tidak, tapi dosanya besar. Makanya disebutkan dalam riwayat,
wa fi riwayatin wa innahu lakabirun. Disebutkan dalam sebagian riwayat sesungguhnya dia merupakan besar. Artinya dosanya dosa besar. Perbuatannya ringan, dosanya besar. Perbuatannya enteng dilakukan oleh sebagian orang, tetapi dosanya dosa besar. Seperti yang kita sebutkan tadi, menggibah, betapa ringan lisan seorang menggibah. Memfitnah, betapa ringan lisan seorang memfitnah. Tapi ringan perbuatannya bukan berarti ringan dosanya. Enteng perbuatannya bukan berarti enteng dosanya. Dosa besar disebutkan oleh Nabi SAW. Wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma. Salah satunya adalah fakana yamshi bin namimah, berjalan dengan mengadu domba. Cerita sini tentang apa yang terjadi di sana, cerita di sana tentang yang terjadi di sini, dengan tujuan mengadu domba. Antara si fulan dengan si fulan berselisih, antara kelompok fulan dengan kelompok fulan berselisih, begitu seterusnya. Ini namam. Orang-orang yang melakukan kerusakan dengan cara seperti ini, ma'asyarul muslimin, diancam dengan neraka oleh Nabi SAW. Diancam dengan siksaan kuburan oleh Nabi. Yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Berjalan suka mengadu domba. Tidak semua sesuatu yang kita saksikan, tidak semua sesuatu yang kita dengar kita sampaikan. Tidak, ma'asyarul muslimin. Setiap kita mendengarkan sesuatu, saringlah sesuatu itu terlebih dahulu. Boleh atau tidak kita sampaikan. Mengandung dosa atau tidak kita sampaikan. Kadang seseorang begitu mendengarkan sesuatu, langsung dia sampaikan. Dia tidak memastikan benar atau tidak itu, akurat atau tidak. Dia tidak memastikan. Tapi begitu dia mendengar, langsung dia sampaikan. Terkadang teradu domba orang lain. Terkadang berselisih orang lain. Terkadang perang gara-garanya orang lain. Kemudian wa ammal akharu, adapun yang lain, fakana la yastatiru min bauli, tidak mengambil batas ketika dia buang air. Dalam sebagian riwayat la yastanzihu minal baul, tidak bersuci setelah dia buang air kecil, tidak membersihkan atau tidak membasuh kemaluannya setelah dia buang air kecil. Dan ini bagian daripada kabiratun min kabairidz dzunub. Hati-hati ma'asyara al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian berikutnya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajidu min shirarin nasi dzul wajhaini walladhi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Engkau akan mendapatkan orang yang paling buruk adalah orang yang bermuka dua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladhi ya'ti bihaula, seseorang yang mendatangi satu kaum dengan satu wajah, kemudian datang kepada kaum yang lain dengan satu wajah yang berbeda. Wa fi lafdhin tajidu shiraran nasi dzul wajhain. Kemudian berikutnya, wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yablughuni ahadun an ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruj ilaihim wa ana salimus sadar. Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian sampaikan tentang sahabatku kepadaku sedikit pun sesuatu. Artinya apa? Jangan mudah kita itu menyampaikan tentang orang lain kepada orang lain. Itu Nabi larang umatnya. Artinya apa? Jangan kalian itu serta-merta asal melihat fulan seperti ini, asal mendapatkan fulan seperti ini, langsung kalian berkata kepadaku dengan cara seperti itu. Fa inni uhibbu an akhruja ilaihim, sesungguhnya aku ingin senang keluar selalu menemui saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, wa ana salimus sadar, hatiku itu lapang, hatiku itu bersih, tidak ada anggapan-anggapan ini dan itu. Tapi ketika si A misalnya
berbicara tentang si C kepada si B, sesuatu yang buruk, mulailah si B berburuk sangka kepada si C. Mulai tanpa disadari renggang hubungan mereka. Si C tanpa menyadari kenapa si B berubah kepada dirinya. Sebelumnya betapa ramah dirinya kepada si C, tapi setelah dia mendengarkan ucapan si A kepada dirinya, timbul buruk sangka di dalam dirinya kepada si C. Maka Nabi mengatakan, inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimus sadar. Aku ingin keluar menemui sahabat-sahabatku, dadaku dalam keadaan selamat, dalam keadaan bersih, kata Nabi. Dan ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berteman dan tidak ada masalah teman kita. Tiba-tiba kita mendengarkan berita-berita tentang teman kita ini, sesuatu yang tidak baik, mulai timbul bentuk tidak respeknya kita kepada dirinya. Dan itu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan. Ujung-ujungnya kita membencinya. Akibat apa? Akibat berita-berita yang diberitakan. Akibat sesuatu yang didengar kemudian ditelan mentah-mentah. Tidak semua sesuatu yang kita dengar itu mesti kita terima atau mesti kita telan mentah-mentah, ma'asyarul muslimin. Bahkan Nabi pun mengingatkan para sahabatnya, jangan kalian sampaikan tentang sahabatku kepadaku sesuatu apapun. Ini tentu lihat situasi dan kondisi. Berbeda kemungkaran dia terjerumus ke dalam satu kemaksiatan yang di situ butuh didatangkan misalnya penasehat-penasehat, mungkin yang melihat tidak mampu lagi memberikan nasihat, mungkin cari orang yang lebih alim, yang lebih saleh dalam memberikan nasihat, mungkin disampaikan kepadanya. Tapi ketika seseorang masih bisa memberikan nasihat, berikan tanpa menyebutkan berita-berita itu atau keburukan-keburukan itu. Bisa jadi teradu domba antara dirinya dengan sahabat-sahabatnya. Dan diingatkan oleh Nabi SAW, fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimu as-sadar. Aku ingin keluar selalu menemui sahabat-sahabatku sementara hatiku ini bersih terhadap mereka-mereka. Itu Nabi berikan peringatan itu. Orang yang paling bersih hatinya, orang yang paling mencintai sahabatnya, tapi diingatkan oleh Nabi, menunjukkan perbuatan itu perbuatan yang sangat berbahaya. Kemudian berikutnya, wa an Ka'ab qala ittaqu an-namimah. Takutlah kalian kepada perbuatan namimah. Fa inna sahibaha la yastarih min azabil qabr. Pelakunya tidak akan istirahat dari azab kubur. Ini sebagian mengatakan hadisnya dhaif, tapi min babil wa'id dibawakan oleh Imam Az-Zahabi. Intinya, salah satu yang akan menjadi sebab seorang itu disiksa di alamul barzah karena perbuatan namimah. Kemudian terakhir, ma'asyarul muslimin, warawa Mansur an Mujahid hammalatal hatab qala kanat tamshi bin namimah. Hammalata al-hatab, membawa kayu bakar. Membawa kayu bakar, ini peristiwa tentang istri Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Di antara makna daripada hammalatal hatab ini ada beberapa makna disebutkan oleh ahli tafsir. Di antaranya nanti pada hari kiamat istri Abu Lahab ini membawa kayu bakar atau menghidupkan api untuk Abu Lahab dan dia disiksa. Bayangkan orang yang paling dia cintai di muka bumi menyiksa dirinya, menghidupkan api untuknya pada hari kiamat untuk dirinya disiksa. Betapa tersiksanya Abu Lahab ketika itu. Kemudian makna yang kedua, hammalatul hatab, membawa kayu bakar, adalah meletakkan, mencari, mengambil dan meletakkan kayu di jalan yang biasa dilewati oleh Nabi SAW dari rumah ke masjid untuk melukai dan mencelakakan Nabi SAW. Dan di antara maknanya hammalatul hatab disebutkan oleh Mansur dari Mujahid, kanat tamshi bin namimah, di mana dirinya berjalan di muka bumi dengan menyebarkan perbuatan adu domba, perusak. Diadu domba sehingga terjadilah kerusakan-kerusakan ketika itu
karena perbuatannya adalah perbuatan yang begitu keji di sisi Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu menjaga lisan kita, tidaklah lisan kita berucap kecuali di atas kebaikan, jauh dari kemungkaran-kemungkaran, jauh dari dusta dan jauh dari fitnah, ghibah dan di antaranya namimah. Namimah adalah kabiratun min kabairidz dzunub. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Al-kabiratus sadisah wal arba'un, dosa besar yang ke-46, an-niyahatu, yaitu meratapi mayit, dan ini bagian daripada amal min a'malil jahiliyah, perbuatan orang-orang jahiliyah yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibenci oleh Allah azza wajal, bentuk daripada i'tirad kepada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah azza wajal. Wa sallallahu wasallam baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.